Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semuanya. Saya hormati rekan-rekan media wilayah Kabupaten Pohuwato. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul di Aula Srivasta Polres Wato dalam rangka kegiatan press release berkaitan dengan dugaan trading ilegal yang dilakukan oleh saudara A, yang kebetulan yang bersangkutan adalah oknum Polres Pohuwato. Dapat kami sampaikan bahwa untuk penanganan kasus ini Polres Pohuwato sudah bekerjasama dengan Khusus untuk melakukan tindakan bersama dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana transaksi forex ilegal, dan diharapkan kepada warga masyarakat Pohuwato yang merasa menjadi korban bisa melaporkan ke Polres Pohuwato maupun ke Polda Gorontalo. Dan kesempatan ini kami menghimbau kepada warga masyarakat juga untuk menenangkan diri juga dan tidak membuat kegiatan hal yang bersifat kontraproduktif. Untuk berkaitan dengan pelanggaran disiplin terhadap yang bersangkutan, kami akan komitmen memproses pelanggaran tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Direskrim Khusus Polda Gorontalo, Pol Dino Prianto. Jadi tugas di sini sama-sama membackup Polres Pohuwato dan berkoordinasi terkait adanya dugaan tindak pidana investasi yang ilegal. Jadi kalau investasi ilegal ini prosesnya sedang diinvestigasi, baik penyidikan maupun penyidikan tindak pidana. Kita menggunakan asas praduga yang tak bersalah. Kemudian disampaikan juga bahwa investasi ilegal ini adalah investasi yang tidak berizin, misalnya. Tidak berizin ini berarti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi setiap pelaku usaha itu perlu harus mempunyai yang usaha distribusi selama menerapkan sistem skema piramida perlu dapat izin. Itu wajib di situ. Kemudian pasal 106 terkait dengan undang-undang perdagangan juga, kegiatan usaha melakukan perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan itu dapat dipidana. Berikutnya undang-undang tentang perbankan. Undang-undang di pasal 46 itu dinyatakan bahwa setiap masyarakat, setiap orang yang menghimpun dana dari masyarakat juga harus punya izin di situ. Ya. Kemudian lebih lanjut terkait dengan pasal 372 atau 378 KUHP penipuan dan penggelapan serta juga berpotensi, ya sekali lagi bisa berpotensi melanggar undang-undang tindak pidana pencucian uang. Nah, saya rasa itu. Jadi terkait dengan apa yang disampaikan terkait dengan kegiatan forex legal maupun yang ilegal di sini, kita perlu sama-sama juga memahami bahwa usaha bursa serta pialang berjangka ini harus izin dari Bapepti. Di situ intinya. Jadi pada masyarakat juga harus berhati-hati. Lihat skemanya, kemudian lihat penawaran-penawarannya. Apabila keuntungannya yang dirasa terlalu jauh, ya terlalu besar, ini cukup agar berhati-hati. Kenali sistem usahanya. Di situ. Ini yang paling penting. Kegiatan tersebut legal selama ada izinnya, karena akan diawasi oleh Bapepti, kemudian OJK, kemudian ada Satgas Waspada Investasi. Jadi semua harus dicek semua. Rilis melalui media online, kemudian media massa juga sudah sering dilakukan oleh stakeholder terkait. Di sini agar masyarakat juga mau membaca dan hati-hati betul dalam penanganan ini. Berikutnya juga
terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Pohuwato khususnya, tadi Pak Kapolres juga sudah membuat posko di sini ya. Nanti tempatnya ada di Satreskrim di bawah, nanti bisa dilihat dan didiskusikan lebih jelas, nanti Pak Satreskrim dijelaskan nanti kontak personnya siapa yang ada di situ. Pak Satreskrim bisa menyampaikan. Kemudian kalau di Polda juga mungkin sekitar 1 bulan lalu sudah dibentuk, yang di Polda nanti juga akan share melalui Kasat Reskrim, baik melalui terkait pinjaman online maupun investasi ilegal, itu bisa dilaporkan melalui WhatsApp, kemudian melalui Facebook yang miliknya Ditreskrim Khusus Polda Gorontalo. Ini semata-mata untuk mempercepat proses penanganan. Nah, siapa masyarakat yang melaporkan diharapkan juga kerjasamanya untuk dapat kita tindak lanjuti secara cepat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Pak? Ya. Coba dipanggil. Silakan dari rekan-rekan media kalau ada. Izin Pak. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Izin, nama saya Guslan Latarawe Pak, dari media online wartanesia.id yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Pohuwato. Jadi pertanyaan saya soal investasi yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, yang kami ingin pertanyakan, beberapa waktu lalu pihak kepolisian itu kan sudah mewarning begitu Pak ya? Sudah mewarning kegiatan-kegiatan ini. Nah, pertanyaan kami, apakah aktivitas investasi trading yang dilakukan oleh salah satu oknum kepolisian di bawah naungan Polda Gorontalo ini diketahui atau tidak Pak oleh pihak kepolisian? Oleh Polda Gorontalo? Tidak diketahui Pak? Tidak diketahui. Tidak diketahui ya Pak ya? Oke. Makanya setelah diketahui, ya langsung dilakukan investigasi. Sampai sekarang. Sejak kapan Pak investigasi dilakukan? Sejak telegram yang saya tanda tangani itu. Sejak telegram itu ada Pak. Informasi tentang kegiatan itu, kami di Ditreskrim Khusus langsung melakukan pengumpulan bahan keterangan, koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi, kemudian sampailah sekarang penanganan. Oke. Nah, saat ini sudah diketahui bahwa yang bersangkutan adalah anggota kepolisian begitu Pak? Ya, dugaannya demikian. Oke, sudah diketahui. Ya. Nah, langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian dilakukan ke proses depan? Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Apabila terbukti, proses sesuai dengan hukum tadi, dengan dasar hukum yang saya sampaikan di depan. Iya. Ya. Nah, apakah Polda Gorontalo sejauh ini mengetahui bahwa yang bersangkutan itu sering terinformasi, apa benar atau tidak? Ini kita butuh klarifikasi. Tidak masuk kantor selama jangka waktu tertentu. Itu ditangani oleh Propam dan Polres. Nah, sekarang tim Propam dan Reskrim di Reskrim Sus dan Polres dibantu Polres Pohuwato sedang menangani pencarian terhadap yang bersangkutan. Oke. Ada berapa banyak Pak anggota yang terlibat dalam investasi ini Pak? Terlibat masih dalam pemeriksaan. Nanti dilihat skemanya, hasil keterangan saksi satu, saksi-saksi lain, karena ini cukup banyak saksi-saksinya, nanti itu baru ketahuan. Dan ini masih merupakan hasil proses penyelidikan tindak pidana yang belum bisa disampaikan. Oke. Nah, sejauh ini yang beredar di sejumlah grup WhatsApp di media, di aplikasi-aplikasi, bahwa yang bersangkutan ini terinformasi sudah menyerahkan diri ke Mabes Polri. Apakah benar demikian Pak? Belum dengar. Belum dengar. Oke. Nah, bagaimana dengan konsumen nih Pak, nasabah nih yang banyak sekali? Ini nanti kita bentuk pertanggungjawabannya seperti apa? Koordinasi dengan satgas terkait ya, seperti OJK, kemudian Satgas Waspada Investasi, tentang recovery asetnya dan seperti apa nanti pengembaliannya ya. Tapi yang jelas proses pemidanaan tetap berjalan. Skema kerugian pengembalian ini sedang dikoordinasikan. Jadi kepolisian tidak sendiri nih dalam hal ini. Kalau kepolisian tugasnya tentang penyidikan tindak pidana saja, penegakan hukumnya. Nah, bagaimana nanti ada skema kerugian masyarakat supaya uangnya kembali, nanti akan dikoordinasikan. Dan kita sudah berkomunikasi. Oke.
Ada lagi? Ya? Izin. Ada lagi? Satu. Oke, silakan. Najib Pak. Udah. Yang lain Masih ada sih Pak. Yang lain Ya, gimana? gantian aja dulu. Pak izin, Najib dari Harian Ya. ID. Apa benar dalam pengumpulan modal investasi ini menggunakan tidak hanya satu anggota Polri Pak? Apa gimana? Apa benar melibatkan anggota kepolisian tidak hanya satu oknum? Artinya sebagai admin pengumpul modal investasi. Apa benar hal itu? Ini yang masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan masih berlanjut. Jadi dari saksi-saksi masih sampai sekarang masih terus diperiksa untuk dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab terkait dengan perbuatan melawan hukumnya. Gitu. Jadi nanti siapa yang menyuruh lakukan, karena siapa yang membantu melakukan atau 55 KUHP itu ya membantu melakukan dan lainnya itu nanti akan terjawab setelah pemeriksaan semua. Sejauh ini Polri sendiri sudah mengetahui berapa jumlah masyarakat yang menjadi korban dugaan investasi ilegal itu? Ini masih dalam proses penyidikan sampai saat ini ya. Khusus masyarakat yang melapor kerugian sampai saat ini belum. Tapi saya sampaikan bahwa delik-delik ini bukan delik material, jadi tidak harus ada akibat. Dengan saya bisa memproses dengan tanpa izin saja, ya. Jadi formilnya itu kita sudah bisa memproses kasus ini. Tanpa harus menunggu Tanpa laporan. menunggu laporan. Pak, ada berapa jumlah modal investasi yang dikelola oleh oknum? Ini masih dalam pemeriksaan semua dan masih panjang Oknum masih Polri audit. sendiri saat ini di mana Pak? Ya. Kedudukannya? Posisinya. Posisi terakhir. Ini tim lagi mencari, dipimpin di Propam. Dicari Pak ya? Ya dicari. Berarti DPO nih Pak? DPO-nya Propam. Ya, Yang masih bersangkutan DPO ya? Propam. Kita masih melakukan pemeriksaan, tapi pasti yakin dapat. Jadi Pak, kalau memang terbukti ada oknum polisi lain yang melakukan yang mencoba membantu dugaan investasi bodong ini yang mengumpulkan modal, apa sanksinya nanti? Yang Sanksinya dikenakan kepada yang pertama tadi kalau pasal 55 itu kan bisa terjerat dari undang-undang, mulai dari undang-undang perdagangan, undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan konsumen, bahkan dengan undang-undang TPPU, lalu mendapat keuntungan dari situ. Kemudian sanksi internal ada yang namanya kode etik dan disiplin. Jadi semua nanti akan ditangkap. Pak, ini sejauh ini sangat kental di masyarakat nih Pak. Keterlibatan pihak kepolisian ini bisa dikatakan dalam tanda kutip sangat wow sekali Pak. Mulai dari admin sampai sub-admin, bahkan termasuk nasabah juga. Nah, yang sangat disayangkan Pak, kepolisian itu kan cermin dari masyarakatnya. Nah, sejauh ini masyarakat cenderung mengikuti, oh ini Pak polisi ngikut gitu, invest, ya udah kita ngikut aja. Nah sekarang apakah investigasi ini dilakukan hanya pada siapa saja anggota kepolisian yang terlibat atau sampai kepada admin dan sub-admin yang terinformasi? Semua sampai bawah. Seperti itu Pak. Oleh karena itu begitu mendapatkan informasi tentang ada dugaan itu tadi awal, kemudian kita membuat direktif kepada jajaran kepolisian, hati-hati berinvestasi karena akan melanggar, misalnya sudah saya sebutkan, ya kan, melanggar undang-undang ini, melanggar undang-undang ini, sampai undang-undang perdagangan, perbankan dan lain-lain, serta termasuk pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik Pak ya. Dan tidak hanya itu, dari Propam, fungsi Propam juga sudah mengeluarkan direktif-direktif melalui telegram itu untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Apakah Polda sejauh ini mengakui tidak bahwa ini adalah sesuatu kecolongan nih Pak? Karena jauh hari sebelum itu kami dapat informasi bahwa OJK itu sudah mewarning loh Pak, Provinsi Gorontalo itu masuk zona merah. Dari informasi OJK, kemudian informasi yang kita terima, kita konfirmasi dan klarifikasi dulu. Itu by proses, ya. Jadi begitu langsung dapat informasi, kita kaji, langsung setelah itu mengeluarkan direktif itu tadi peringatan melalui namanya surat telegram kepada internal. Kepada internal tidak itu juga, sebelum itu juga diarahkan kepada jajaran melalui pengarahan, APP dan lain-lain di situ. Sampai akhirnya kita juga melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana. Masa iya sih Pak kepolisian sekelas Polda Gorontalo tidak bisa mendeteksi adanya investasi-investasi ilegal ilegal Pak? Informasi demikian, ya kan, langsung dilakukan
langkah-langkah. Jadi pada saat begitu dapat informasi itu ditelaah, kemudian dibuat telegram, kemudian dibuat arahan, diarahkan langsung juga sudah sering Bapak Kapolda. Kira-kira itu. Kecolongan tidak nih Pak? Tidak lah. Tidak Pak. Kita langkah cepat ya. Justru dengan yang tertulis itu adalah komitmen dari Polda Gorontalo untuk memberikan informasi penjelasan kepada internal dan eksternal. Karena itu secara tertulis. Dasar dari itu adalah dari OJK. Dan informasi ya. Ini sekarang reaksi di masyarakat sudah kian hari kian memanas nih Pak, bisa dikatakan begitu. Semalam di Polsek Paguat juga kami pantau itu sampai larut juga massa masih berkumpul di sana. Artinya situasi Kamtipmas di Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato khususnya ini dalam kondisi yang kurang bagus lah begitu Pak. Nah, bagaimana nih langkah kepolisian untuk mengamankan masyarakat ini? Harapan kita dari Polres Pohuwato yang pertama adalah kepada warga masyarakat yang merasa menjadi korban itu diharapkan proaktif juga melaporkan kejadian ini kepada posko Polres Pohuwato ataupun Polda. Kita tidak bisa ngomong di forum, ngomong di publik, kalau tidak ada yang melaporkan kan seperti itu. Poskonya di mana saja Pak? Ada di Polres Pohuwato dan di Polda Gorontalo. Dua aja Pak ya? Iya. Di Polres-Polres lain, Di Polres-Polres lain juga, Pak? dicanangkan untuk membuat posko tersebut. Kalau di Polda di lantai 2, di ruang rapat di Treskrim khusus Polda Gorontalo. Kalau di Polres di ruang rapatnya Satreskrim. Satreskrim ya. Di Pohuwato sendiri sejauh ini sudah ada yang melapor Pak? Yang kedua, kami harapkan kepada masyarakat yang akan bertindak agar tidak bertindak yang kurang produktif untuk menenangkan diri juga, karena kita dari Polda Gorontalo dan Polres berkomitmen untuk menangani kasus ini secara serius. Ada permintaan dari masyarakat Pak, kenapa konferensi pers ini, tadi kan Bapak sudah sempat jawab bahwa yang bersangkutan sekarang masuk DPO Pak, daftar pencarian orang ya. Nah, permintaan masyarakat itu harusnya hadirkan yang bersangkutan agar mereka. Nah, suatu saat nanti nih kalau misalnya yang bersangkutan ditemukan, apakah kemudian pihak kepolisian bersedia untuk melakukan konferensi pers? Ya, setelah pemeriksaan, tentunya setelah pemeriksaan, kemudian sudah ada titik terang semuanya, itu akan dilanjutkan konferensi pers. Jadi ini adalah konferensi awal dari ini. Kalau ada perkembangan yang terbaru akan kita sampaikan kepada rekan-rekan media. Pak Kapolres sudah berapa lama sih yang bersangkutan tidak masuk kantor? Nanti kami cek sesuai dengan pendaftar hadirin yang bersangkutan seperti itu. Oke. Harusnya kita kan Berapa lama proses pengecekannya Pak? ya kita kan secepatnya seperti itu. Cepatnya. Untuk laporan Pak belum ada yang masuk? Untuk sampai saat ini laporan dari masyarakat Pohuwato belum ada. Kami harapkan juga kepada rekan-rekan media kalau ada keluarga atau tetangga yang merasa menjadi korban bisa melaporkan. Ya, Itu bahaya kalau ya, kita dilaporkan tidak bisa kembali bekerja lagi. modal. Iya Pak, Terakhir, tadi kan sudah disampaikan bahwa status dari oknum kepolisian ini sudah DPO. Nah, 2 hari kemarin itu sempat video call dengan admin. Nah, bagaimana ceritanya ini DPO tidak bisa ditemukan sementara bisa video call dengan admin? itu adalah teknis kami untuk mencari yang bersangkutan. Jadi tidak bisa dilacak Pak. Ini adalah kegiatan nanti ini akan kita lakukan. Ya. Itu adalah teknis kami untuk mencari yang bersangkutan. Ada target Pak berapa lama yang bersangkutan? Ini kan katanya dalam tanda kutip DPO nih Pak. Berapa lama nih Pak bisa di Kira-kira secepatnya. cepatnya? Iya. Ada range waktu mungkin? Ya, Tenggat? kalau bisa secepatnya sebetulnya. Karena masyarakat ini tidak sabar menunggu lama Pak, menunggak banyak yang kami sampaikan menunggak. kepada rekan-rekan media yang di sini. Jadi kami bergerak secepatnya. Kita tidak menunggu-nunggu juga seperti itu. Yang jelas setelah konferensi pers, tim gabungan akan bekerja secara maksimal. Ya, Pak. Apakah Kapolsek Paguat itu mengetahui oknum kepolisian ini sudah masuk di DPO? Karena informasi itu 3 hari kemarin itu sempat video call dengan Kapolsek Paguat. Itu nanti akan kita lakukan pemeriksaan juga. Pemeriksaan. Ada mekanisme. Ya. Apakah ini sudah diketahui Mabes Polri Pak? Sudah, Sudah, Pak, ya? dari Satgas Waspada Investasi yang ada timnya Mabes Polri dalam proses penyelidikan tindak pidana kami selalu terlibat.
Saya rasa cukup ya Ini dari kan investasi dengan menggunakan platform digital. Nah, sebelumnya itu informasi yang kami dapatkan bahwa ada masyarakat yang sudah ikut gabung dengan investasi yang ada, itu sudah mendapat keuntungan atau profit. Nah, kira-kira ini baru akhir-akhir ini mencuat menjadi persoalan. Nah, Polri sendiri sudah mengetahui tidak Pak apa yang menjadi titik permasalahan sampai ini terjadi persoalan ini, kemudian tidak ada apa ya pencairan yang bisa berkembang di masyarakat. tentunya kalau semua pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan ini sudah dapat pemeriksaan, ini akan terjawab. Semua pihak terkait seperti itu. Kita tidak bisa menyimpulkan pernyataan satu pihak, baik dari satu orang ataupun dua orang, sehingga tidak timbul persepsi, tidak timbul opini seperti itu. Jadi kita butuh waktu untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak-pihak yang terlibat, sehingga kita bisa memberikan kejelasan informasi yang faktual sesuai dengan fakta kepada masyarakat. Pak Kapolres, untuk Pohuwato ada berapa banyak anggota yang terlibat, Pak? Nanti akan kami cek lagi untuk personil yang terlibat. Bapak janji akan buka itu ya? Nanti akan kami cek Oke, lagi. Pak. Untuk kepolisian daerah secara keseluruhan, Pak, nanti Bapak janji akan nanti buka. akan disampaikan secara komprehensif. Oke. Ini perlu audit yang cukup teliti masalah ini ya. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Terakhir Pak. Terakhir ya. Ya. Ini oknum kepolisian sebelum ditetapkan DPO, apakah pihak kepolisian juga sudah ada komunikasi dengan oknum tersebut atau bagaimana? Itu adalah teknis kita untuk melakukan pemeriksaan seperti itu. Jadi tidak semua teknis itu kita sampaikan kepada masyarakat. Boleh tidak? Itu kan terakhir nih, Pak. Ya, ini yang paling terakhir. Di Pohuwato ini ada beberapa investasi, ada XX Family yang hari ini lagi bergejolak, terus ada IGK Invest dengan 40% per bulan yang untuk pengembalian, Smart Trader 30% per per bulannya, ada IDF juga. Nah, yang sekarang yang muncul itu FX Family. Bagaimana dengan yang tiga investasi ini? Apakah masih dalam kondisi aman? Apakah juga akan menyusul hal yang sama Ini dengan sedang dipelajari juga. Jadi informasi-informasi itu datang masuk ke kita lebih belakang dari yang FX Family ini. Ini tentunya nanti akan kita tangani secara sama. Tapi kita pakai praduga tak bersalah, koordinasi juga dengan instansi-instansi terkait, termasuk OJK, kemudian Satgas Waspada Investasi, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Bapak Bukti ya. Ya. Terima kasih. Ini mengapa harus disikapi oleh Polda dan Polres Pohuwato? Karena tanggal 4 kemarin itu bulan November ada yang sempat menitipkan untuk investasi di FX Family. Nah, kenapa saya bertanya untuk 3 investasi ini? Jangan sampai hari esok juga masih ada investasi di pihak lain dan lain-lain ini. Olehnya ada sikap dari Polda atau dari Polres untuk membatasi ruang-ruang ini. Ada peringatankah atau bagaimana dari pihak Polres Pohuwato atau dari Polda? Peringatan sudah dilakukan oleh OJK juga ya, itu bisa dilihat tadi saya sampaikan di media maupun media sosialnya OJK. Kita juga koordinasi itu lebih tepatnya mana yang berizin mana yang tidak, tapi kita juga melalui pesan-pesan Kamtibmas kita sadur itu karena harus pernyataan resmi dari otoritas yang berwenang di situ, dan kita juga akan mempelajari apabila ini ada tindak pidana sama langkah-langkahnya. Kalau ini kita sudah melangkah agak ke depan yang FX Family ini, kalau yang lain masih dikonsultasikan supaya dapat skema ataupun jawaban-jawaban tentang otoritas yang jelas. Ya, baik. Terima kasih ya. Terakhir. Terakhir kan udah jadi Ya, tadi. Pak. Pak, ya. Ini menimbulkan kerumunan, Pak. Ya. Sama dengan di Polsek Paguat itu menimbulkan kerumunan, dan ada di pertigaan SMK Marisa itu menimbulkan kerumunan. Kira-kira langkah dari Polres Pohuwato untuk memutus mata rantai COVID ini, kira-kira apakah ini akan dibubarkan atau tidak? Yang jelas, kita akan melakukan tindakan preventif dulu terhadap warga masyarakat. Saya yakin bahwa masyarakat Pohuwato itu patuh dan tertib hukum. Kita akan himbau kepada warga masyarakat
Dibubarkan atau bagaimana, Pak? Kita himbau dulu untuk mengundurkan diri dulu. Maka yang tahapan-tahapan itu kami sampaikan dulu saat preventif seperti itu. Terus yang kedua, pada kesempatan ini juga kami dari Polres Borobudur, Polda dan Polres Powato menghimbau lagi kepada warga masyarakat untuk jangan terlalu euforia dengan pelaksanaan investasi. Jadi bagi warga masyarakat yang ingin berinvestasi agar dicek dulu kepada pihak-pihak melakukan kegiatan investasi dan dipastikan itu ada izin sehingga ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya. Cukup. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, jadi alhamdulillah demikian tadi ya konferensi pers terkait dengan investasi yang diduga ilegal. Semoga saja situasi ini segera berakhir. Ya. Oke, dari AJP, mantap.